Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Quran. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Rabbuka, Rabbmu Allah Subhanahu wa taala fa'ala telah memperlakukan ashabil fil, yaitu tentara gajah. Jadi apa kamu nggak pernah membaca bagaimana kisah tentara gajah sudah dikucar-kacirkan, sudah dibinasakan oleh Allah sendiri, Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab keikhlasan itu Ibunda Aisyah pernah dikasih tahu oleh Nabi SAW, pernah ada pada satu masa pasukan yang sangat panjang menuju Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, kemudian Allah tenggelamkan di jalan, bless. Dan kemudian Ibunda Aisyah bertanya, loh bukankah di tengah mereka ini ada orang yang mau berdagang, bukan mau menyerang Ka'bah? Gimana kondisi mereka? Maka kata Nabi SAW, mereka akan dibangkitkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Artinya ketika panjenengan kemudian tahu ada satu tempat yang berpotensi dilaknat atau diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih ampun jumeneng ten mriku. Contohnya apa? Tempat-tempat kesyirikan. Jadi misal jenengan ngertos, misal ten Paris menika Parang Tritis, tanggal-tanggal tertentu niku nggih nglarung ndas kebu, malah sakniki ten video tertentu niku murah ndas tok sak awak-awake kabeh kebu utuh. Nanti kalau kaget wis saiki wis ganti model iki. Saking wong wis dunyane pun patah. Dadi nek jan duwe ndasi wae awake dipangan, sakniki mboten. Jadi benar-benar dunia itu sama Allah itu dikasihnya. Nah tinggal iman kita itu mana. Makanya di bab Dajjal itu dengan memperhatikan benar itu, justru orang-orang yang bergelimang dunia tapi di atas akidah yang salah itu yang salah gitu. Jadi bukan berarti nek dunyane akeh itu bener mboten. Bener ning di atas akidah yang bener, banyak ning di atas akidah yang bener itu yang baik. Tapi kalau dunianya banyak tapi akidahnya luput, wah salam nih. Nah maka nek jenengan ngertos tanggal-tanggal tertentu itu tanggal nglarung ndas kebu niku nggih enggak usah ke sana. Mungkin Allah murka dengan itu terus datang tsunami, jenengan kegulung. Atau mungkin jenengan ajeng piknik ten gunung-gunung berapi tertentu dan jenengan pun apal tanggal-tanggal tertentu ten mriku enten acara-acara tertentu buang ndas wedhus ten mriku misal ngoten. Maka ampun ten mriku. Mungkin nek pas mriku Gusti Allah boten kersa terus digawe watuk gununge jenengan keplepeken. Niku kan wedhus gembel niku nek medal niku nek boten keren tuling kula maca niku minimal niku suhune itu antara 200 derajat sampai 400 derajat. Jadi niku jenengan rukupan nopo ya tetep kepanasan. Pramila zaman semonten kan nonton Mbah sinten niku sing roso-roso niku Marijan. Mbah Marijan niku kan nganti ndelik ten napa niku bunkernya yang disiapkan pemerintah ya tetep wae kepanasan karena 400 derajat niku ping papate jenengan lek nggodhog banyu niku lho. Itu. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah bertanya, apa kowe maca apa yang kemudian terjadi dengan tentara gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Makanya dalam bab orang-orang yang berbisik-bisik untuk menganiaya orang beriman, jane wong beriman itu rasa susah, tinggal mengadakan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala wis beres. Makanya saya kan pernah ceritakan di sini kan bagaimana sebelum tahun 65 itu orang-orang PKI itu sudah sedemikian rupa mendesain dari mulai level RT, RW, lurah, camat sampai tekan istana negara sana itu isinya wong PKI. Dan mereka kayak udah di atas angin, angger perapatan ngenek ke niku napa niku pesta-pesta nyanyi jengger-jengger gitu.
Terus sampai ada pesta apa tuh judulnya, ketika Tuhan sudah mati atau sudah tuli apa gimana gitu. Pokoknya bahasa-bahasa yang benar-benar ngejek seolah-olah mereka itu Gustimu ndi, nek emang tenan nek endi, ora iso ngerim. Makanya begitu digulung oleh Allah selesai sampai ten napa Bengawan Solo niku diuncalke ten mriku. Engko begitu tekan Ngawi, Bojonegoro niku mayite do minggir disurung oleh kali warga-warga ten mriku. Terus zaman biyen niku nek adus ngeten kali do adus gatelan kabeh, akhire do kon ngombe niku napa niku isi mauni obat gatel gitu kan. Isi mauni niku lho nek tiba muter-muter buka niku kan warnane putih nek kena ilat kan pahit niku. Nah niku kan mangan niku nggih ngilangi gatel mergo banyune terkontaminasi jenazah wong PKI. Dan itu ngeri Bu, ngeri. Wong TNI nganti ra sanggup kok, karena TNI ra sanggup ngangge rakyat. Makanya begitu rakyat sing ngubah gropian, TNI ini tutup mata. TNI ra sanggup. Karena jumlah tentara yang ikut mereka itu hampir setengahnya gitu. Dan itu orang Islam itu bener-bener kayak Bapak kula cerita masjid itu calitai gitu kan. Engger ketemu ning dalan iki kaya pengen di mereka gitu, pengen nesuk nanti ceblok ning kalen gitu kan. Dan mereka itu nek wis kumpulan itu kaya wong piye, kaya orang enggak tersentuh dan seterusnya. Maka hal-hal seperti ini yang Allah ingatkan, ora usah khawatir. Lah kok wong Palestina enggak dibantu? Memang sunatullah ngoten. Makanya ketika panjenengan meninggali memperhatikan kisah para nabi itu dicoba semuanya, dan enggak ada nabi dicoba karena dosa, itu bukan, tapi karena Allah pengen mengangkat derajatnya melebihi manusia. Hatta Nabi Ayub niku bojone mati, anak sing lunga, anake mati, bondone ilang, angger wong ngece nyelokke, nabi diece dilokke, sing gudiken, sing ngene, sing ngono. Tapi apa yang dilakukan? Syukur, sabar, dan kemudian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Wah, itu Nabi Ayub luar biasa. Makanya ulama-ulama dulu atau ustaz-ustaz saya mengatakan sabar kayak sabarnya Nabi Ayub. Itu contoh itu. Kemudian wa arsala alaihim tayron ababil, di mana Allah mengirimkan kepada tentara itu burung-burung ababil. Nama ini pun ababil. Jadi ababil itu sudah dinas di Al-Qur'an ya. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang mereka melempar batu-batu dari neraka, dan posisinya batu itu terbakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, lalu menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Jadi do growong-growong, di waktunya panas ya, plus langsung bolong. Mungkin dalam kisah Dajjal, setelah Dajjal itu mati didatangkan Ya'juj Ma'juj itu betul saged dikalahke. Jadi Nabi Isa dan pengikutnya kan delik, begitu delik Allah menjatuhkan ulat-ulat nemplek pluk atau mlebu ning sirahe mangan otake mati deh. Jadi matine ngangge ulet. Nabi Isa dan pasukannya yang sudah ngalahi Dajjal kon minggir loh. Iki ora lawan, ora sing kudu mbok lawan gitu. Karena memang nasnya bukan kowe sing lawan. Kan minggir gitu. Gitu minggir Allah taruh itu ulat. Padahal mereka udah merasa sapa neh sing iso ngalahke awake dhewe. Sampai semua bumi itu udah habis dimakan, sak banyu-banyune sak tandurane. Mereka kemudian meminta panah, dipanah ke langit. Cus, sama Allah dikasih fitnah, panah ini balik, ujungnya enten getahe. Lho, penghuni langit ya wis tak panah, wis tak pateni. Wajud makjud, ngeri. Idap-idap ngumpuli PKI. Makanya yang harus jenengan pahami, pentingnya ngaji, pentingnya noto akidah, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Jadi nek mau urusan beras 5 kilo sepele Bu gitu. Nah, zaman dulu urusan nyawa niku pun barang yang benar-benar siap harus dipertaruhkan demi akidah. Kemudian 1-5 ayat 1-5 maksudnya adalah, apakah kau tidak melihat kuasa dan keagungan Allah serta rahmatnya pada hamba-hambanya dan bukti-bukti atas keesaannya dan kebenaran Rasulnya Muhammad SAW adalah apa yang dilakukan oleh Allah terhadap para tentara gajah yang berniat jahat kepada Baitullah dan ingin menghancurkannya. Dan tahun di mana tentara gajah itu datang ke Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah itu disebut sebagai tahun gajah. Di tahun itulah Nabi Muhammad SAW lahir. Jadi itu memang sudah terekam di dalam sejarah bangsa Arab, kemudian sirah Nabi dan seterusnya, dan ada dan nyata. Kemudian mereka mempersiapkan tentara untuk tujuan itu dan menyertakan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Mereka datang dengan rombongan yang tidak ada tandingnya bagi bangsa Arab kala itu dari kalangan Habasyah dan Yaman.
Jadi orang-orang dari Habasah niku Ethiopia, kemudian Yaman niku daerah Yaman, jadi lebune Afrika napa Arab nggih. Pokoke Yaman niku mangkat mriku betul tentara gajah. Kenapa? Karena mereka cemburu kok ning kono kok enek tempat ibadah sing diparani wong sak pirang-pirang, tak remuke wae. Dek lali nek memang kuwi ngene Gusti Allah. Dan kebetulan pada zaman itu Habasah itu didominasi wong Kristen, Yaman juga didominasi orang Kristen gitu. Lah wallahualam apakah Abrohah ini agama Kristen atau enggak saya enggak tahu, belum tahu saya. Tapi memang dua negara ini gitu kan sempat didominasi oleh agama Nasrani. Maka ketika mereka sampai ke dekat Ka'bah, kala itu bangsa Arab tidak memiliki pertahanan, para penduduk Mekah keluar meninggalkan Mekah karena takut terhadap mereka. Jadi jenenge tentara kok gajah. Nek tentara wong wis krungu grubyuk-grubyuk ramene apa meneh gajah gluk-gluk gitu, melayu kabeh menyelamatkan diri. Ini menunjukkan manusia pada titik di mana dia enggak bisa melawan. Dan ketika titik enggak bisa melawan, maka ya sebaiknya enggak usah dilawan, wong ora iso nglawan. Makanya dalam konteks ngapunten Palestina, sebagian ulama ada yang mau berfatwa mendingan hijrah. Mung sayang nek arep hijrah negara ngendi sing nampa roket orang belum ketok gitu. Yordania enggak buka perbatasannya, Mesir juga enggak gitu kan. Akhirnya orang Palestina yang dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, utara ke selatan, pindah sana dibom, pindah sini dibom gitu. Bayang niku ngeri banget niku, ngeri banget. Makanya kalau ngapunten niku kalau dibuka perbatasan boleh keluar, mau Israel, wis kono metu negaramu tak pek kabeh sisan jane malah rapopo. Tapi ya itulah, kadang ada yang nggak mau, kadang negara tertentu juga nggak mau dituju, jadi ya seolah alam. Tentu mereka punya balasan yang besar dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian disebutkan lagi di sini mereka kocar kacir keluar dari Makkah, kemudian Allah mengirimkan burung yang berbondong-bondong pada para tentara itu dengan membawa batuan yang membara yang berasal dari tanah yang terbakar. Dan burung ini walaupun namanya wallahualam sama apa enggak, tapi yang sejenis ini pernah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kaum sinten? Kaum Nabi Lut. Muhammad, kaum Nabi Lut. Jadi kaum Nabi Lut niku nggih pernah dihujani batu-batuan ngenten iki, kemudian bumi ini diangkat dibalikke. Nah, apakah waktu itu dihujani itu ada burungnya? Wallahu alam saya enggak tahu ayatnya tentang burungnya itu. Tapi yang jelas ada proses. Jadi mereka itu diudani watu niku, terus bumi ini diangkat, diwalik. Dan benar-benar tanahnya itu gosong. Artinya yang terjadi pada kaum Nabi Lut itu lebih parah timbang yang terjadi di Mekah. Karena sampai hari ini tanah itu gosong dan nggak bisa diapa-apakan. Jadi saya pernah lihat film dokumenter itu bloknya suku Sodom dan Gomora. Nek ten Quran niku Sodom tok, tapi nek ten Bible niku enten Gomora ten Alkitab niku enten Gomora. Nah itu kados niku lho, kados lungko tur garing gosong kobong ngoten niku. Dadi ditanduri ra iso, dipidak ya ra iso. Nah, kemudian burung-burung itu melemparkan batuan itu pada mereka, batuan itu mengincar mereka baik yang jauh maupun yang dekat hingga mereka semua binasa dan mereka pun seperti dedaunan yang dimakan ulat. Kisah mereka masyhur dan itulah tahun saat dilahirkannya Nabi SAW dan hal itu menjadi salah satu penguat dakwah dan sebagai bukti risalah beliau SAW. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah disingkirkannya gangguan pada orang Arab, maka orang Arab kedatangan seorang nabi yang mulia bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu kemudian menjadi nabi buat semua umat, semua bangsa, semua manusia, semua suku ras yang itu kemudian kita ikuti sampai akhir zaman. Mengatakan Ibu ingkang saged kula aturaken terkait dengan tafsir surat Al-Fil, kita doakan Ibu sinten mau ngapunten? Sarno. Bu Sarno nggih. Bu Sarno. Oh nggih. Ngapunten rajik lemoni kok. Oh nggih. Bu Sarno. Gerah napa, Bu? Oh. Nggih. Nggih, monggo Ibu-ibu kita berdoa, kita doakan Bu Sarno, semoga Allah angkat penyakit beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adhimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya an tasfiya ummataka busarno min kulli da'in wa bala'in. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan namamu yang indah dan sifatmu yang mulia, mohon sembuhkanlah hambamu Busarno dari segala penyakit dan cobaan. Allahumma adhibil ba'sa rabban nasi asfiha antasafi la sifaan illa sifauka sifaan la yughadiru sakoman. Ya Allah, hilangkanlah penyakitnya wahai Rabb segala manusia, dan sembuhkanlah beliau. Engkaulah maha penyembuh dan tidak ada kesembuhan kecuali dari Engkau, kesembuhan yang tidak merasakan rasa sakit lagi. Allahumma ja'al mardoha kafaratan lidunubiha. Ya Allah, jadikan penyakitnya sebagai penebus dosanya. Wa rafa'aha lidarajatiha, dan wa raf'an lidarajatiha, dan sebagai peninggi derajatnya. Wazidha kuwatan wa sabron, dan berilah tambah kekuatan dan kesabaran buat beliau. Allahumma atil fi umriha bitta'ah. Ya Allah, perpanjangkanlah usianya dalam ketaatan. Waj'al ma asabaha sababan liqurbiha ilaika wa hubbika, sebagai sebab, jadikanlah apa yang menimpa beliau sebagai sebab untuk makin mencintai dan mendekat kepadamu. Amin. Semoga Busarno segera mendapatkan kesembuhan dari semua penyakitnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alafu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Bu, ngapunten iki kula kedah kalian gon. Terus siradik seso.